Halo Sobat Kecumannya, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Semoga dalam menjalankan ibadah puasanya diberikan kekuatan dan kelancaran. Amin. Tak terasa ya teman-teman, ibadah puasa kita sudah memasuki minggu ketiga. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, saya berkesempatan kembali merawat anakan sogon atau sogong ontong. Kedua anakan sogon ini saya beli sudah terlalu besar teman-teman, artinya anakan sogon ini sudah keluar sarang. Dan pas pertama saya beli anakan sogon ini susah buka paruh. Itu karena anakan sogon ini sudah mengetahui indukannya. Maka ketika saya akan bantu loloh, sama sekali tidak mau respon buka paruh teman-teman. Dan pada akhirnya setelah proses terapi lapar serta pengkondisian, pada akhirnya mau juga buka paruh anakan ini teman-teman. Dan sekarang kedua anakan sogon ini sudah mulai respon loloh dan untuk makannya pun sudah sangat lahap sekali teman-teman. Nah, pada perawatan saya sendiri untuk pakan harian pada sogon yang kondisinya itu sudah full bulu seperti ini, ada opsi pilihan pakan yang saya berikan di setiap harinya teman-teman. Opsi yang pertama saya berikan serangga-serangga kecil berupa jangkrik dan ulat Hongkong. Maunya saya sih dikasih kroto, namun untuk daerah saya sendiri kroto ini jarang ada, terutama di kios-kios. Saya tiap kali mau beli jarang ada teman-teman. Mungkin kebetulan di daerah saya sekarang ini lagi banyak hujan, jadi untuk kroto di alam liarnya sangat sulit atau jarang ditemukan. Nah, maka dari itu saya cukup berikan jangkrik dan ulat Hongkong saja teman-teman sebagai ganti kroto. Dan opsi yang kedua, saya selalu sediakan pakan andalan saya teman-teman berupa fur basah campur kuning telur rebus teman-teman ya. Entah mungkin sudah sugesti pada setiap perawatan anakan burung, pasti saya selalu menggunakan pakan pur basah ini sebagai pakan selingan. Dan terbukti anakan burung sogon ini perkembangannya cepat, besar, dan sehat-sehat seperti ini teman-teman. Jadi cara untuk pengaplikasian pakan ini saya selang-seling dengan jangkrik ataupun ulat Hongkong. Mungkin ada yang beranggapan untuk pakan anakan sogon ini kurang cocok kalau diberikan fur basah. Ini sudah saya buktikan teman-teman pada rawatan saya sebelumnya. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Yang terpenting tetap diselang-seling atau diselingi jangkrik atau ulat Hongkong. Untuk Nexstar sudah saya mulai latih, namun cepuk pakannya tidak saya simpan di dalam sangkar. Jadi setiap 1 jam sekali setelah diloloh pakai jangkrik atau pur basah, baru saya kasih minum Nexstar teman-teman. Alasan saya tidak simpan cepuk Nexstar ini ke dalam sangkar agar anakan sogon nantinya akan tetap jinak dan ketergantungan pada saya. Dan berharap nantinya siapa tahu burung sogon ini bisa makan fur kering setelah mandiri teman-teman. Maka dari itu saya sudah sediakan cepuk pakan fur kering dan air minumnya saja yang ada di dalam sangkar. Nah, itu salah satu dari segi pakannya. Selanjutnya untuk perawatan harian pada anakan sogon ini biasanya saya ketika menjelang subuh, tepatnya jam 5 subuh, anakan sogon ini saya embunkan. Tapi tidak setiap hari saya embunkan, tergantung cuaca teman-teman ya. Kalau cuaca lagi bagus biasanya saya embunkan. Untuk pengembunan ini saya embunkan sampai jam 7 pagi. Sebagaimana kita ketahui, banyak manfaat dari terapi embun ini. Yang salah satunya anakan burung sogon mudah terpancing bunyi. Nah, kebetulan kedua anakan sogon ini alhamdulillah sudah mulai pada ngeriwik teman-teman. Dan saya perkirakan atau saya prediksi yang jantan ada di posisi paling depan ini teman-teman menurut prediksi saya. Sedangkan untuk yang betinanya di
bagian belakang. Dan untuk karakter Shogun sendiri, betinanya juga bisa ngeriwik teman-teman, sama halnya seperti korlap teman-teman. Ternyata merawat anakan Shogun dari lolohan atau anakan itu mudah bunyi atau cepat ngeriwiknya teman-teman. Terbukti di usia kurang dari 2 mingguan sudah terpantau ngeriwik kedua anakan Shogun ini teman-teman. Dan untuk perawatan selanjutnya setelah anakan Shogun ini diembunkan, kini kita bisa bantu loloh kembali menggunakan jangkrik ataupun ulat Hongkong. Nah, setelah pemberian ekstra puding selesai, kedua anakan Shogun ini sudah bisa kita latih mandi teman-teman. Jadi semprot anakan Shogun ini menggunakan spray halus sampai basah kuyup, sambil kita elus-elus di bagian kepalanya hingga bagian punggung agar nantinya anakan Shogun ini tetap jinak teman-teman. Nah, setelah proses mandi dan bersih-bersih sangkar dan alasnya selesai, saatnya untuk proses penjemuran. Untuk penjemuran ini simpan di area yang terkena sinar matahari langsung teman-teman. Untuk proses penjemuran pertama kalinya, untuk anakan Shogun yang masih anakan seperti ini, saya sarankan durasi penjemurannya itu jangan terlalu lama teman-teman, minimal 30-40 menit sebagai awal pelatihan penjemuran ya teman-teman. Karena jika terlalu lama menjemur, takutnya anakan tidak kuat berlama-lama teman-teman. Nah, sebelum itu terjadi, kita latih penjemuran setengah jam saja. Untuk penjemuran ini jemur di waktu pagi, yaitu setengah 8 sampai jam 8. Menjemur di pagi hari seperti ini sangat bagus sekali teman-teman, manfaat sinar matahari untuk anakan burung Shogun ini. Selain bisa menyehatkan, juga bulu-bulunya akan rapih mengkilap teman-teman. Manfaat dari penjemuran ini. Setelah setengah jam dijemur, kita angkat anakan burung Shogunnya dan kemudian angin-anginkan selama 10 menit teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa bantu loloh kembali, baik itu kita kasih jangkrik ataupun fur basah. Setelah selesai dibantu loloh, selanjutnya kita simpan dan di full kerodong sambil kita masteri suara burung lain agar nantinya bisa menirukan suara dari MP3 atau burung gacoran langsung yang teman-teman miliki ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ketika saya merawat anakan Shogun, dan hampir sama sih sebenarnya cara pemberian pakan dan perawatan anakan Shogun ini dengan anakan Chiwa, namun ada pembeda sedikit, yaitu ada tambahan Nexstar mungkin kalau pada perawatan anakan Shogun ini. Karena kita ketahui bersama untuk jenis Shogun ini yaitu pakan hariannya itu berupa jangkrik-jangkrik kecil dan sesekali menghisap sari-sari bunga ataupun madu teman-teman ya. Nah, jika dalam perawatan dan menu pakan untuk anakan Shogun yang saya terapkan ini menurut teman-teman recommended, silahkan bisa teman-teman terapkan pada perawatan anakan Shogunnya teman-teman ya. Untuk pakan sendiri bisa teman-teman selang-seling ya, bisa menggunakan itu jangkrik ataupun ulat Hongkong atau pur basah. Insya Allah anakan Shogunnya akan cepat besar dan sehat-sehat ya teman-teman. Dan demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai cara merawat anakan Shogun dan menu pakan hariannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan jika ada yang mau ditanyakan seputar perawatan ini, mari kita diskusi tanya jawab di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.